Mendekati waktu sahur, si Hani ini kawannya tiba-tiba pengen minum kopi. Nah, karena dispenser air panasnya berada di ruang tamu kosan lantai atas ini, alhasil Hani pun harus keluar kamar dulu lah kan, sambil membawa gelas ke sana untuk menyeduh kopi. Dah keluar bentar ya, aku mau bikin kopi. Dah keluar lah kau. Awalnya nggak ada yang aneh Wak dengan hal itu. Sampai akhirnya tidak lama kemudian, secara mengejutkan Salma mendengar seperti ada suara kaca yang jatuh pecah. Kencang kali suaranya, Nat. Di tengah rasa terkejutnya itu Salma refleks mau bangun, mau ngecek ke luar kamarnya kan. Tapi belum sempat lagi aku bangun sama keluar. Nah, dia nggak lama kemudian si Hani ini udah balik ke kamar, terbirit-birit masuk ke kamar aku. Hani masuk kamar dengan ekspresi ketakutan dan keringat dingin. Dia udah menggetar aja kan. Waktu itu juga Hani udah nggak ngebawa gelas yang dia bawa tadi, Wak. Dari situlah si Salma tahu, oh pasti suara kaca pecah itu berasal dari gelas yang dibawa sama si Hani nih. Udah berpanikan kayak gitu, nanya lah siapa ini kan. Kok kenapa? Ada apa? Kenapa kok tiba-tiba lari kayak gitu? Kata Salma. Mendengar pertanyaan Salma, wah Hani terdiam, dia menggetar, dia nggak bisa dia ngomong apa-apa. Wajahnya Hani waktu itu pucat, badannya lemas, keringat dingin dia langsung. Hani terus bergetar ketakutan tanpa menjawab apa-apa hingga akhirnya tidak berselang lama kemudian Hani jatuh pingsan. Pingsan dia Wak. Melihat Hani yang pingsan, entu ya makin panik lah si Salma ini kan. Dia pun berkali-kali tuh goncang badannya badannya sini. Hani bangunlah Han, kenapa kok ini? Hani bangun gitu kan. Tapi Hani belum juga sadar Wak. Akhirnya karena nggak tahu lagi harus berbuat apa, dengan panik Salma pun langsunglah berlari keluar kamar kan. Pergi deh ke kamarnya Pak Bono, diketok-ketok pintu, Pak Bono tolong aku Pak. Pak, teman aku pingsan Pak, tolonglah Pak keluarlah Pak gitu. Berkali-kali Salma manggil Pak Bono, tetap aja Wak tidak ada jawaban apapun dari dalam kamarnya Pak Bono. Salma masih mikir lagi, oh mungkin Pak Bono lagi nggak ada di kamarnya, mungkin lagi ada di ruang tamu nih. Kan biasanya kayak gitu menjelang sahur dia di ruang tamu ya kan. Lalu tanpa pikir panjang pada saat itu juga Salma segera berlari ke ruang tamu lantai 2 itu untuk melaporkan hal tersebut kepada Pak Bono. Tapi Wak, ketika Salma sudah sampai dari ruang tamu, di momen itu Salma justru melihat dengan jelas ada Pak Bono yang sedang berdiri. Tapi yang membuat Salma kaget bukan main adalah saat itu Pak Bono tampak sedang ya Allah. Pak Bono menatap Salma dengan mata melotot dan lidah yang menjulur ke samping. Kayak gitu. Nengok itu langsung kaku badan aku, dan dia langsung nggak bisa digerakkan. Sampai sekarang aku masih ingat muka kayak gimana. Jantung aku berdetak nggak karu-karuan dan tubuh aku lemas. Salma saat itu udah nggak punya kekuatan lagi untuk kabur Wak. Alhasil dalam waktu sekian detik saat dia terus berpapasan bertatap-tatapan dengan Pak Bono tuh yang masih saja memelototinya sambil menjulurkan lidah itu. Lalu entah apa lagi yang terjadi berikutnya, Salma udah nggak ingat apa-apa lagi karena apa? Beberapa saat kemudian Salma pingsan.